Kembali lagi di Haji Outlook 2026 bersama saya Adi Larasati. Telah hadir juga bersama kita selain bapak-bapak di sini, begitu ada Pak Menteri Haji dan juga Umroh, juga kami juga kedatangan tamu yang sudah hadir di studio Menara Kompas. Ada Ketua Komnas Haji dan juga Umroh, ada Pak Mustoli Siraj. Assalamualaikum Pak Mustoli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Mustoli, saya ingat betul setahun yang lalu kita juga sempat membahas pada saat pelaksanaan ibadah haji 2025. Apa yang kemudian menjadi catatan Anda yang perlu ada perbaikan di pelaksanaan ibadah haji di 2026 ini, Pak Mustoli? Iya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Marwan saya kira persis. Jadi haji itu selalu mengalami dinamika dan persoalan yang tidak konstan, selalu berubah. Nah, saya mencatat ada 5 hal yang cukup krusial pada penyelenggaraan ibadah haji 2025, khususnya di reguler. Yang pertama adalah waktu kita menggunakan multi syarikah terjadi kegaduhan pra pemberangkatan. Ada mismatch data antara yang dimiliki oleh kementerian dengan syarikah. Karena waktu itu dulu biasanya itu 1 syarikah, kemudian 8 syarikah. Dan mitigasinya saya kira waktu itu kurang tuntas sehingga terjadi mismatch. Ada ketua rombongan, ketuanya berangkat duluan, anggotanya tertinggal. Itu pun sebaliknya. Ada yang terpisah-pisah juga dengan muhrimnya. Yang kedua adalah penerbangan. Ada saya mencatat tidak banyak memang, penerbangan yang harusnya direct flight kemudian transit di negara ketiga. Ini kan juga tidak sesuai sebetulnya dengan kesepakatan kontrak dengan penerbangan. Yang berikutnya adalah tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri terkait dengan kendala transportasi di Musdalifah ke Mina. Yang waktu itu saya kira memang cukup serius juga. Ini juga akibat daripada tadi mismatch data antara kita dengan syarikah. Nah, berikutnya adalah yang tidak pernah terjadi tahun kemarin terjadi, yaitu terkait dengan kendala masalah konsumsi. Biasanya pasca Armuzna itu tidak ada masalah. Kemarin ada masalah terkait dengan distribusi konsumsi yang dilakukan oleh BPKH Limited, ya. Nah itu ada beberapa persoalan sehingga akhirnya kemudian diminta oleh menteri waktu itu untuk kemudian memberikan ganti rugi. Nah yang paling fatal adalah distrik. Ini saya kira juga hampir luput oleh perhatian oleh Pak Marwan. Yaitu oleh DPR, teman-teman DPR, yaitu apa? Ada 3 jamaah haji kita yang hilang sampai hari ini. Nah ini saya kira belum ditemukan. Harusnya kalau tidak ditemukan atau ada batas waktu kalau tidak ditemukan itu diumumkan, berarti statusnya bagaimana? Karena keluarganya sampai hari ini juga bingung mau ke kementerian yang lama atau yang baru. Nah saya kira terutama yang terakhir, karena tahun sebelumnya ada 1 jamaah Palembang juga belum diketemukan. Nah ini tidak boleh terulang Pak Menteri, izin. Artinya hal-hal seperti ini sampai jamaah itu hilang. Nah kemudian untuk penyelenggaraan ibadah haji yang sekarang, saya tentu kami menyampaikan apresiasi kepada Gus Irfan dan kawan-kawan di Kementerian Haji yang kemudian mengambil keputusan yang saya kira sangat berani mengambil resiko. Kenapa? Dengan situasi hari ini geopolitik yang begitu rupa, kemudian beliau dengan kemudian tentu mengedepankan kemaslahatan jamaah haji yang sudah menunggu bertahun-tahun, puluhan tahun, ini kemudian tetap bertekad memberikan pelayanan dan menyempurnakan rukun Islamnya 221.000 jamaah dengan segala resikonya. Dan tentu karena Pak Menteri nanti adalah kedudukannya bukan saja menteri tapi juga sebagai Amirul Hajj. Ini jabatan yang hanya dimiliki oleh Pak Menteri Haji, tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Tetapi bersamaan itu juga kalau kita lihat misalnya pasal 110 huruf A, itu dinyatakan bahwa seluruh tanggung jawab daripada keselamatan para jamaah juga dibebankan kepada Amirul Hajj. Nah, jadi saya kira ini perlu koordinasi dengan semua pihak. Dan saya mendorong tentu bagaimana kemudian sampai dengan nanti penyelenggaraan ibadah haji dengan kondisi geopolitik yang masih naik turun dan cenderung kalau kita lihat media sosial semakin ekstrim begitu ya. Itu tentu tidak hanya melibatkan Pak Marwan Dasopang di DPR, tapi juga Badan Intelijen Strategis, kemudian Kemenlu, kemudian bagaimana duta-duta besar, dan terpenting tentu dengan Kerajaan Arab Saudi. Bagaimana kemudian tidak boleh putus komunikasinya. Kenapa? Karena meskipun pemerintah Arab Saudi sudah menyatakan bahwa haji di sananya aman, persoalan krusial hari ini adalah persoalan penerbangan.
Bagaimana kalau kemudian kitanya di sini kan tidak ada apa-apa. Saudi juga barangkali menyatakan bahwa aman, tapi antar negara, antara Jakarta dengan Jeddah atau Jakarta dengan Madinah itu bisa jadi ada yang ditutup bandaranya atau ruang udaranya. Nah tentu kita tetap optimis, mudah-mudahan di tengah-tengah dalam penyelenggaraan haji ini kemudian bisa ada gencatan senjata atau damai atau apapun lah yang kemudian bisa melegakan sedikit lah ketegangan-ketegangan yang tentu membayangi kita semua begitu ya. Oke, itu tadi beberapa catatan dan juga masukan serta saran dari Pak Mustoli. Saya bergeser ke Pak Kiai Haji Soleh Sofyan yang kita tahu merupakan salah satu pendamping haji yang akan berangkat dan kemudian mendampingi para jemaah haji tahun ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kiai, dalam pandangan Pak Kiai, bagaimana persiapan dan juga kesiapan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dan bagaimana pula masukan dan juga saran untuk Kementerian Haji dan juga Umroh dalam pelaksanaan ibadah haji di situasi geopolitik saat ini? Ya, untuk pelaksanaan di tahun 2026 mungkin kami belum bisa untuk komentar ya. Tapi dengan harapan kalau hari ini kementeriannya khusus menangani tentang haji, kami berpikir mudah-mudahan akan lebih fokus, lebih konsentrasi menangani pelayanan haji. Yang perlu kita pikirkan sejatinya, kalau tadi Pak Marwan bilang bahwa masalahnya itu beda-beda setiap tahun. Kalau kami dari sisi jamaah, hampir setiap tahun selalu masalahnya itu-itu aja. Gak pernah jauh dari sisi akomodasi, makan, kemudian toiletnya dan yang lain-lainnya. Kemudian masalah yang kedua adalah tentang SDM dari jamaah, SDM dari petugas itu sendiri. Yang kemudian yang ketiga adalah masalah tentang kesehatan. Kita nggak bisa bayangkan bahwa begini, kalau saya kan bicara dari bawah dulu lah, tentang problem jamaah yang ada di kita ini. Bagaimana jadinya kalau seorang jamaah yang harus menunggu koper 2-3 hari nggak ketemu, padahal koper pun ada di situ. Penanganan tentang apa tuh bagaimana? Yang kedua, kalau tadi ada harapan nanti toilet ditambah, ini kan kebutuhan yang mendasar. Jamaah harus menunggu untuk hanya sekedar buang air kecil saja itu 3 jam. Dia harus antri dari mulai jam 3:30 lalu kemudian bisa masuk ke toilet dari sampai 4:30. Belum kebiasaan klasik ibu-ibu itu kadang-kadang kalau sudah nggak tahan dengan toilet, dengan pipisnya ribut luar biasa. Belum lagi problem nanti meleduk itu toiletnya. Ini Pak Firman hafal lah ini, dan ini hal-hal ini klasik bukannya di reguler saja Pak Amirul Hajj, juga di haji khusus juga terjadi. Dan belum lagi tentang problem SDM petugas dan SDM dari jamaah. Kalau SDM jamaah mungkin oke lah, mereka datang dari berbagai macam kultur budaya. SDM petugas itu juga kadang menjadi problem Pak Amirul Hajj. Nggak bisa dibayangkan kalau ada petugas yang lebih keder, lebih bingung dari jamaah. Loh, ada itu ditemui pada saat itu? Nah itu sering terjadi. Ngapain Mas? Saya mau ke Mina, mau ngapain? Saya mau lempar jumroh. Mas, lempar jumroh tuh ke sana. Sampean petugas, oh ke sana Pak. Ternyata dia harus muter. Lah ini kan harus dilakukan mitigasi yang harus faktual ya. Bahwa problem-problem dasar tentang jamaah dari mulai akomodasinya sampai kemudian SDM-nya sampai kemudian kesehatannya diperhatikan dengan baik. Mungkin jamaah saya yang ada di sini tidak terlalu berpikir jauh lah. Harus bagaimana, tetapi kebutuhan dasar mereka yang harus dipenuhi dipikirkan oleh kita semuanya. Kalau tadi Pak Moran bilang cerita bahwa nanti akan terjadi perang, jamaah mungkin betul takut dengan perang, tapi mereka lebih takut kalau iurannya nambah kan begitu. Jadi mohon maaf, tolong perjuangkan kami dengan kondisi seperti ini, jangan sampai iuran haji nambah kan begitu ya. Nah, langsung saja saya minta jawabannya dari Gus Irfan. Gus Irfan, bagaimana menanggapi soal saran dan juga masukan juga dari Pak Mustoli dan juga Pak Kiai Haji Soleh ini? Seperti apa? Soal persoalan yang mendasar sebenarnya, akomodasi, soal toilet begitu, sampai soal pembiayaan haji yang benar-benar dinotis begitu ya, jangan sampai nambah. Soal akomodasi, catering dan lain sebagainya, selalu kita upayakan ada perbaikan-perbaikan dari berbagai kesalahan tahun-tahun sebelumnya. Insya Allah tahun ini akan lebih baik. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi,
memang kita juga sudah menghitung-hitung Pak. Ini kalau penerbangan, terutama penerbangan minta tambahan biaya karena kenaikan aftur, tentu juga kita tidak bisa sewenang-wenang mengatakan loh sudah kontrak kok minta tambahan baru. Tidak, enggak akan seperti itu. Kita juga tahu dan paham bahwa kalau toh kita paksakan menggunakan angka yang kemarin, tentu penerbangan juga akan kelabakan dan kemungkinan nggak bisa terbang. Tapi juga kita juga berprinsip bahwa insya Allah apapun yang terjadi, apakah itu terkait dengan penambahan biaya karena harga aftur yang naik, atau penambahan biaya karena rute yang berubah bertambah jauh, kita insya Allah berupaya tidak akan menambah biaya kepada jamaah. Itu upaya kita. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Oke, mudah-mudahan bisa diijabah juga ya soal tidak ada penambahan biaya ya. Ya, Gus. Nah itu dia. Terakhir, saya ingin ke Pak Marwan singkat saja membahas soal tadi ada 3 jemaah yang kemudian masih dinyatakan hilang sampai saat ini. Bagaimana kemudian DPR melakukan pengawasan terkait dengan ini? Sebetulnya bukan pengawasan ya, Menteri Haji harus mengikuti prosedur. Tidak mungkin warga negara tidak diketahui di mana keberadaannya. Harus ada limit. Sudah almarhum diselesaikan itu. Jangan dibiarkan keluarganya mengambang sampai sekarang. Sudah ada peraturan itu. Saya setuju tentang itu karena membiarkan keluarga ketidakpastian ini menjadi aib juga buat kita. Mudah-mudahan dengan Menteri Haji ini akan membuat prosedur itu. Lebih jelas. Lebih jelas. Sebetulnya jelas sekali mengenai jamaah tadi Pak Kiai. Percayalah Komisi 8 mendengar itu semua. Tanpa disampaikan pun kami selalu berada di dapil masing-masing. Konstituennya sudah seperti itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi program khusus Haji Outlook 2026 akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami.